Bismillahirrahmanirrahim. Periode dakwah sirriyah atau dikenal dengan nama dakwah rahasia. Setelah turun surat Al-Mudaththir ayat 1-5, Nabi SAW diperintahkan untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini terjadi karena ternyata dakwah Nabi Muhammad SAW sudah didengar oleh orang-orang Quraisy. Awal mulanya dakwah dilakukan ke keluarga terdekat dan karib kerabat. Namun setelah turun ayat surat Al-Mudaththir ayat 1-5 tersebut, maka dakwah mulai dilakukan kepada orang-orang di sekitarnya. Sekalipun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Pada tahapan ini, sebenarnya orang-orang Quraisy itu tidak ambil peduli. Orang-orang Quraisy itu mengira Muhammad hanyalah salah seorang di antara mereka yang hanya peduli terhadap urusan ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang terlihat dilakukan oleh Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan yang lainnya. Tetapi lama-kelamaan ada perasaan khawatir yang menghantui mereka terhadap gerak-gerik yang dilakukan Muhammad dan para pengikutnya. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap apa yang dilakukan dalam dakwah Nabi. Selama 3 tahun, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Namun saat itu telah terbentuk hubungan yang saling menguatkan dan kekerabatan dalam ikatan persaudaraan. Perjalanan dakwah pada masa ini memang berlika-liku, tapi kita bisa petik ranum hikmahnya. Nabi terus berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada mereka yang dianggap bisa diajak untuk bergabung. Ajakan ini disambut dengan tangan terbuka setelah mereka diberi penjelasan tentang indahnya Islam. Mereka ini adalah penolong dan sandaran yang baik bagi dakwah Nabi SAW untuk kemudian bisa memperluas lingkaran dakwah. Dalam periode ini muncullah kesulitan dan rintangan dalam dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat di sekitar beliau. Oleh karena itu, mereka hanya menyampaikan Islam kepada orang yang diyakini akan aman keselamatannya. Inilah yang menyebabkan dakwah berjalan lambat dan penuh kewaspadaan. Instruksi-instruksi dakwah sulit dilaksanakan jika orang yang masuk dalam agama ini diharuskan untuk melakukan sholat dan mempelajari Al-Quran. Tidak mungkin sholat dilakukan di depan kaumnya, dan begitu pula dalam mempelajari Al-Quran. Bahkan disebutkan jika kaum muslimin harus bersembunyi di dalam gang yang sempit ataupun di lembah-lembah bukit jika ingin melaksanakan sholat. Ya, di antara karakter dakwah pada masa ini adalah kerahasiaan dan dilaksanakan secara diam-diam. Instruksi Nabi pun untuk menjaga kerahasiaan ini terlihat sangat jelas. Beliau membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini bersembunyi untuk kewaspadaan dan latihan. Bukan karena takut atau gentar, tapi sesuai dengan tuntutan dan perencanaan. Rasul SAW mengumpulkan 1 atau 2 orang yang baru masuk Islam kepada seorang yang memiliki kelapangan harta dan kuat pengaruhnya. Orang itu bersandar dengannya dan mendapatkan kelebihan makanan darinya. Nabi juga menjadikan mereka terbagi dalam beberapa halaqah. Dikumpulkan orang yang telah hafal Al-Quran untuk mengajarkan kepada mereka yang belum hafal.
Dengan demikian, kelompok ini menjadi keluarga yang bersaudara dan kelompok studi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung turun tangan dalam mendidik sahabat. Sebagai contoh, Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid, yang merupakan saudara sepupu Umar bin Khattab, berada bersama satu keluarga bersama Nu'aim bin Abdullah bin Adi. Guru mereka adalah Khabbab bin Al-Arth. Aktivitas mereka dengan Al-Quran tidak terbatas hanya mempelajari tajwid, harokat, dan makharijul huruf, ataupun mengulang-ulang dan membacanya dengan cepat. Namun obsesi mereka adalah mempelajari, memahami, mengetahui perintah dan larangannya sampai mengamalkannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perencanaan yang matang dan teratur, serta mempertimbangkan segala sesuatu yang akan terjadi. Beliau tahu bahwa pada suatu saat nanti akan turun perintah dakwah secara terang-terangan. Jamaah yang beriman dan teratur ini membutuhkan pertemuan bersama Rasulullah yang akan mendidik para sahabat. Dengan demikian, tempat pertemuan menjadi suatu keharusan yang mereka miliki. Rumah Khadijah tidak cukup untuk menampung seluruh pengikut Rasulullah. Oleh karena itu, pilihan Rasulullah dan para sahabat jatuh kepada rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi SAW mengetahui bahwa saat itu membutuhkan ketelitian yang sangat besar, kejelian dalam menyiapkan rencana yang teratur dan rahasia. Sang murabbi harus bertemu dengan orang yang dididik tanpa pengetahuan dan penglihatan dari orang-orang Quraisy. Sebab itu adalah sarana pendidikan terbaik dalam amal dan teori dalam membangun kepemimpinan dakwah. Di antara yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sedang menyiapkan para pengikutnya untuk menjadi elemen negara, penggerak dakwah, dan pemimpin seluruh bangsa adalah keinginan beliau akan keteraturan dan kerahasiaan yang besar. Seandainya beliau hanya seorang da'i, niscaya tidak membutuhkan semua ini. Seandainya beliau hanya sekedar dakwah, maka tempat terbaik untuk itu adalah Ka'bah, yang menjadi pusat pertemuan seluruh kaum Quraisy. Akan tetapi, masalahnya tidak seperti itu. Oleh karena itu, dibutuhkan kerahasiaan yang sempurna tentang pengaturannya. Sebuah tempat pertemuan dengan para sahabat beliau yang baru masuk Islam. Bahkan tentang cara mereka bertemu di tempat pertemuan itu pun itu berbeda-beda dan berliku-liku. Ibnu Ishaq mengatakan, apabila sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan mengerjakan sholat, mereka pergi ke gang-gang kota Mekah. Mereka menyembunyikan sholat dari kaum Quraisy. Pada satu saat, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bersama para sahabatnya sedang berada di suatu gang di kota Mekah, tiba-tiba beberapa orang musyrikin datang melihat mereka ketika sedang sholat. Orang-orang itu mencaci Sa'ad dan sahabatnya tentang apa yang mereka lakukan, hingga terjadilah perkelahian. Pada saat itu, Sa'ad memukul salah satu dari kaum musyrikin dengan kayu penyangga unta, hingga membuatnya terluka. Peristiwa ini adalah darah pertama yang tertumpah dalam Islam. Rumah Arqam menjadi pusat dakwah yang tersembunyi sebagai tempat pertemuan kaum muslimin. Di sana mereka mendengar Rasulullah SAW yang menyampaikan wahyu yang baru diturunkan kepadanya. Di sana pun mereka mendengarkan nasihat beliau. Di sana pun mereka diingatkan tentang Allah dan bacaan Al-Quran. Di sana juga mereka menumpahkan
kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang mereka rasakan dan jumpai di lapangan. Di sanalah beliau mendidik para sahabat seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Rasulnya. Jamaah ini adalah penyejuk hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah yang banjir berkah ini, sahabat-sahabat Rasulullah SAW datang hampir setiap hari. Rumah yang berkah ini didatangi oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat yang terjamin masuk surga. Berawal dari sinilah akhirnya Islam mulai dikenal, dan banyak sahabat yang beriman kepada Nabi. Melalui dakwah sirriyah atau rahasia ini, Allah berkenan memberikan petunjuk kepada para sahabat Nabi. Tercatat di antara mereka seperti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi orang-orang pertama masuk Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara mereka siapa yang pertama mendapatkan hidayah. Begitu pula sahabat yang lain yang dengan dakwah Rasulullah SAW ini mendapatkan hidayah, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Salamah, Utsman bin Maz'un, Ubaidah bin Al-Harith, Sa'id bin Zaid, Khabbab bin Al-Arats, Umair bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Mas'ud bin Qari, dan lain-lain. Melalui wasilah Abu Bakar radhiyallahu an, masuk pula Islam dan hidayah kepada sahabat-sahabat lainnya seperti Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah, serta satu lagi adalah Bilal bin Rabah. Demikianlah sedikit yang bisa disampaikan dari jamaah pertama yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami sedikit sarikan dari buku Ar-Rahiqil Makhtum fi Siratin Nabawiyah dari Syekh Safihur Rahman Al-Mubarakfuri, dan Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi.